Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai trigonometri, yaitu pengaplikasiannya. Sudut elevasi dan sudut depresi, di mana sudut elevasi dan sudut depresi merupakan suatu pengaplikasian perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ini telah saya bahas pada video sebelumnya. Sebelum kita masuk materinya, kita harus mengetahui dulu apa itu sudut elevasi dan sudut depresi. Jadi perhatikan ini, jika mata pengamat dari bawah melihat ke atas, itu dikatakan sudut elevasi. Sedangkan jika mata pengamat melihat ke bawah, maka itu sudut depresi. Jadi secara umum, sudut elevasi adalah sudut yang terbentuk oleh garis horizontal dengan mata pengamat dengan arah pandang ke atas. Sedangkan sudut depresi adalah sudut yang terbentuk oleh garis horizontal dengan mata pengamat dengan arah pandang ke bawah. Kita masuk ke contoh. Contoh pertama, sebuah pohon berjarak 130 meter dari seorang pengamat dengan tinggi mata pengamat dari tanah adalah 168 cm. Apabila sudut elevasi yang terbentuk adalah 60 derajat, karena dia melihat ke atas, maka yang terbentuk adalah sudut elevasi dari mata pengamat ke pucuk pohon. Maka tinggi pohon tersebut adalah, yang harus pertama diketahui adalah jaraknya. Jarak pengamat ke pohon sama dengan 130 meter. Selanjutnya, tinggi pengamat adalah 168 cm. Kita jadikan meter. Jadi 168 dibagi 100 hasilnya 1,68 meter. Kemudian sudut elevasinya 60 derajat. Yang ditanyakan adalah tinggi pohon. Yang pertama, langkah awalnya adalah kita harus membuat ilustrasinya agar memudahkan kita dalam menentukan rumus yang akan digunakan. Jadi misalkan ini ada pohon. Jadi gambar ini ada pohon. Kita buat pemisalan agar memudahkan. T itu, ya sini ya, T adalah tinggi pohon dikurang pengamat. Kenapa dikurang pengamat? Karena kita akan abaikan nanti ini tinggi pengamat. Jadi yang kita butuhkan adalah segitiga yang dibentuk. Jadi ini saja T-nya. Ya, hanya ini yang digunakan untuk sementara. Kemudian X adalah jarak pengamat ke pohon, atau di sini 130 meter. Nah, ini kita buat ilustrasinya dalam segitiga siku-siku seperti ini. Titik pengamatan yaitu di sini. Yang di depan 60 derajat, sisi yang di depan sudut 60 derajat adalah sisi depan. Sisi depan. Kemudian yang di depan sudut siku-siku adalah sisi miring. Sedangkan sisi lainnya adalah sisi samping. Nah, di sini yang diketahui adalah sisi samping, yang ingin ditanyakan adalah sisi depan. Maka ini berhubungan dengan tangan. Jadi tangan 60 derajat, yang ini 60 derajat sama dengan sisi depannya atau T per sisi samping. Nah, tangan 60 derajat itu akar 3. Akar 3 sama dengan T per X sama dengan 130. Maka ini langsung dikali saja. Akar 3 dikali 130 sama dengan 130 akar 3. Nah, ini tinggi pohon dikurang tinggi pengamat. Sehingga tinggi pohon itu sama dengan tinggi T ditambah tinggi pengamat. Tinggi T-nya sama dengan 130 akar 3. Ditambah tinggi pengamatnya adalah
1,68 meter. Selanjutnya, kita masuk ke contoh 2. Seseorang dari atas sebuah gedung mengamati sebuah toko di seberang jalan. Sudut terbentuk dari pengamatan tersebut adalah 45 derajat. Nah, ini dari atas, misalkan ada gedung, ini dari atas diamati ke bawah. Jadi dia depresi, sudut depresi. Jadi 45 derajat ini adalah sudut depresi. Tinggi gedung 10 lantai itu adalah 52. Berapakah jarak antara gedung dengan toko yang diamati tersebut? Jadi diketahui tinggi gedungnya 52 meter, sudut depresinya 45 derajat. Yang ditanyakan jarak antar gedung dengan toko. Jadi kita buat lagi ilustrasinya. Misalkan ini T tinggi gedung, kemudian jaraknya X. Yang ingin diketahui adalah X-nya atau jarak gedung dengan toko dengan melibatkan sisi depan dan sisi samping. Jadi sisi depan dan sisi samping itu menggunakan tangan. Jadi tan 45 sama dengan sisi depan per sisi samping. Nah, tan 45 itu 1. Sisi depannya yang tidak diketahui ya, X per sisi sampingnya adalah 52. Maka ini kali saja. Jadi X sama dengan 52 kali 1. Atau 52 meter. Ya, jadi ini tinggi gedungnya ya. Kita masuk ke contoh terakhir. 2 orang siswa yang tingginya sama yaitu 160 cm sedang berdiri menghadap tiang bendera. Siswa pertama berada 10 meter di depan siswa kedua. Jadi misalkan ini siswa kedua, ini siswa pertamanya, ini tiangnya. Karena dia berada di depannya siswa kedua, ini siswa pertamanya. Kemudian jika ke sudut elevasi yang terbentuk pada siswa pertama dan kedua terhadap puncak tiang bendera berturut-turut 60 derajat, 30 derajat, maka tinggi tiang bendera tersebut adalah, pertama yang diketahui tinggi pengamat 1,6. Masing-masing pengamat 1,6 ya. Jarak siswa satu dengan yang lainnya 10 meter. Sudut elevasi siswa 1 terhadap puncak bendera 60 derajat. Sedangkan sudut elevasi siswa 2 adalah 30 derajat. Jadi misalkan di sini kan ada kata di depan siswa kedua, artinya siswa 1 dulu baru siswa kedua. Jika tidak ada di ini di depan siswa kedua, hanya dikatakan bahwa jaraknya 10 meter antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Untuk menentukan urutannya adalah kita lihat derajatnya. Semakin besar derajatnya, maka semakin dekat dengan objeknya. Objek yang diamati. Kemudian yang ditanyakan adalah tinggi tiang bendera. Kita buat lagi ilustrasinya seperti ini. Jadi ini jaraknya ya. Ini jarak antara siswa 1 dan siswa 2. 10 meter. Sedangkan jarak antara siswa 1 dengan tiang bendera belum diketahui. Maka kita tulis saja dulu X. Kemudian ini 1,6. Nah, ini tidak diketahui. Yang pertama adalah kita buat dulu segitiganya. Seperti ini. Ya. Nah, dari segitiga ini kita buat titik-titiknya supaya memudahkan. AC adalah tinggi tiang bendera. Kemudian DG adalah tinggi siswa. Ini ya. DG tinggi siswa 1, ini tinggi siswa 2. Otomatis BC itu sama dengan DG, sama dengan EF yaitu 1,6 meter. Jadi ini 1,6 meter, sama dengan yang ini. Kemudian jaraknya nih. Ini jarak DE itu sama dengan jaraknya GF.
Kemudian BG itu sama jaraknya dengan CD. Kemudian setelah itu, ini kita abaikan dulu yang sebelah sininya, yang tinggi pengamatnya, kita bagi menjadi dua segitiga. Pertama segitiga kecil, yang ini yang dalam. Segitiga A, B, G. Kemudian yang kedua segitiga besarnya, yaitu A, B, F. Jadi yang pertama segitiga ABG. Karena yang ingin dicari adalah tinggi, maka nanti ini diarahkan ke AB semua ya. Nah, jadi ini yang diarahkan ke sini nanti. Jadi dari 60 derajat ini sisi depannya adalah AB. Kemudian sisi sampingnya adalah BG. Kita menggunakan tangan, jadi sisi depan per sisi samping sama dengan tangan 60 AB per BG. Nah, AB itu belum diketahui, ini AB belum diketahui ya. Kemudian BG itu X juga belum diketahui. Kemudian tangan 60 akar 3. Jadi ini kuncinya kita arahkan ke AB. Jadi AB sama dengan, kali saja ini, X kali akar 3 sama dengan X akar 3. Kita lanjut, kita masuk ke sini. Untuk 30 derajat, sisi depannya adalah AB. Kemudian sisi sampingnya adalah BF. Yang ini ya, BF. Olehnya itu, kita masukkan saja nilainya. Tangan 30 derajat itu sepertiga akar 3. Kemudian X, AB itu X akar 3 yang ini ya. X akar 3 per BF adalah X ditambah 10. Kemudian kita kali. Untuk mempermudahkan di sini ada akar 3, akar 3. Nah, ini akar 3 yang di sini kita tukarkan saja dengan ini. Jadi X tambah 10 kita kasih ke sebelah kiri, jadi kali. Kemudian akar 3 yang tadinya kali berubah menjadi bagi, kita kasih ke sebelah kanan. Setelah itu, ini akar 3 dibagi akar 3 sama dengan 1. Jadi, dikali masuk sepertiga kali X sama dengan sepertiga X. Ditambah sepertiga kali 10 sama dengan 10 per 3. Sehingga didapat, semua yang nilai X-nya kita kasih ke sebelah kiri. Jadi ini hijrah ke sini. Jadi kurang X. Kemudian yang tidak ada X-nya di sebelah kanan. Jadi minus 10 per 3. Nah ini caranya kita samakan penyebutnya. Di sini kan 1. Supaya sama penyebutnya di sini adalah 3. Jadi per 3. Supaya jadi 1, maka di atas juga harus 3. 3 bagi 3 sama dengan 1. Begitu caranya ya. 1 dikurang 3 sama dengan minus 2. 1 dikurang 3 sama dengan minus 2 per 3. X sama dengan minus 10 per 3. X sama dengan minus 10 per 3 per minus 2 per 3. Nah kalau misalkan pembagian pecahan, maka yang penyebut ini kan ini pecahan pertama, ini pecahan kedua, maka yang pecahan kedua ini dibalik, berubah menjadi minus 10 per 3 dikali yang tadinya minus 2 per 3 berubah menjadi minus 3 per 2. Jadi 10 dibagi 2 sama dengan 5. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 5 kali 1 sama dengan 5. Minus kali minus sama dengan positif. Jadi positif 5. Nah lihat ini. Perhatikan AB. AB kan tadi X akar 3. X itu sama dengan 5. Sehingga AB itu sama dengan 5 akar 3. Kemudian perhatikan lagi ini. Ini sudah didapat 5 akar 3 dan ini 1,6. Jadi 3
tinggi keseluruhan AB ditambah BC atau AB ditambah pengamat. 5 akar 3 ditambah 1,6. Jadi jawabannya sama dengan ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.